Adik-adik, kita juga akan menyapa para manajemen YPPSB. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Misna. Bu Endah adalah PLT Direktur YPPSB sekaligus Manajer Business and Support. Dan juga ada Manajer Riset Strategi dan Pengembangan, Bapak Syafei. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Misna, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak semua dan narasumber ya. Makasih semuanya. Nah, di sini juga ada kepala sekolah, guru, pelajar, dan adik-adik semua yang luar biasa, yang sudah bergabung ya, yang sudah mandi, yang sudah sarapan, sudah siap? Nah, terus teman-teman yang bergabung di sini tidak hanya dari Sangatta, tapi juga ada di luar Kalimantan Timur. Selamat bergabung ya di program Liburan Cerdas Ceria. Dan yang adik-adik yang sudah tertib, mana ya jempolnya? Ibu menyapa dulu. Oke, halo. Yang baju biru. Nah, yang baju merah juga halo. Halo. Semua. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Manajer Riset Strategi dan Pengembangan, yaitu Bapak Syafei. Kepada Bapak Syafei, kami persilakan. Terima kasih Ibu Misna. Dengar suara saya Bu Misna ya? Mendengar, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang kami hormati Ibu Endah Wulandari, PLT Direktur. Yang sangat kami hormati para narasumber nih Mas Ade Kurniawan, Pak Aji Darmawan, Pak Dadang Hidayat, dan Mas Jumali ya, para daber ya, pengisi suara salah satu serial TV yang pastinya disukai oleh anak-anak, SpongeBob ya. Kami sampaikan pada Bapak-Bapak dan Mas narasumber, perlu kami sampaikan kegiatan Libur Cerdas Ceria ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Prima Baca. Prima Baca itu sebuah perpustakaan milik Yayasan Pendidikan, Mas. Yayasan Pendidikan Prima Swarga Barat, YPPSB ini Yayasan Pendidikan yang berada di Kabupaten Kutai Timur, tempatnya Kota Sangatta, merupakan yayasan pendidikan di bawah naungan salah satu perusahaan tambang batubara, PT Kaltim Primakul. Jadi setiap bulan ya Ibu Misna ya, selama anak-anak belajar di rumah, itu supaya anak-anak ada aktivitas yang positif, perpustakaan atau kita sebut Prima Baca ini melakukan berbagai macam aktivitas. Bulan yang lalu kita mengundang penulis nasional Pak Ahmad Fuadi, temu penulis nasional, dan hari ini tanggal 31 Oktober kegiatan Libur Cerdas Ceria mengundang para daber ya, para pengisi suara yang pastinya anak-anak sudah sering mendengar suara dari SpongeBob, Patrick, dan lain-lain. Nah, hari ini kita ingin dengar langsung dan melihat suara aslinya. Terima kasih banyak pada Ibu Teti, Bu Erni, Bu Misna, dan seluruh Bapak Ibu guru yang mendukung kegiatan ini, dan tentunya pada seluruh anak-anak dari TK, SMP mungkin ada yang dari anak TK sampai dengan SMP mungkin. Jadi kita ada sekolahnya itu dari TK, SD, SMP. Dan tadi Bu Misna mengatakan pesertanya sangat banyak karena ini secara online atau daring. Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semua serta para narasumber, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan pada anak-anak dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tadi Bu Teti sudah menyampaikan bahwa kami berpesan atas nama YPPSB, anak-anak tetap menjaga kesehatan karena COVID-19 atau Corona ini khususnya di Kabupaten Kutai Timur sekarang sedang berbahaya. Bapak narasumber di Kabupaten Kutai Timur sekarang sedang berzona merah. Jadi anak-anak semua tadi yang dikatakan oleh Bu Teti, kurangi bermain di luar, gitu ya. Anak-anak tetap ceria walaupun di dalam rumah dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang positif. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita dengarkan nanti acara ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik.
Dari saya itu saja, Ibu Misna, Bu Teti, Bu Erni, dan Bu Endah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan Prima Baca itu banyak lagi program-program yang mengedukasi bukan hanya anak-anak, nanti ke depan juga bisa orang tua atau yang lainnya. Demikian, semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safi'i. Oke, selanjutnya ada senam ceria yang dipandu oleh Bu Teti Setiati, sekaligus yang menjadi moderator kita hari ini. Kepada Bu Teti kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, salam sehat selalu ya. Gimana nih kabarnya? Semua sehat ya? Hari ini sebelum kita mulai ketemu dengan para tim Bikini Bottom, SpongeBob, Squidward, terus siapa lagi ya? Patrick, Tuan Crab. Kita bersenam dulu ya. Ayo Bu Misna, kita tampilkan dulu senamnya biar anak-anak ikut bergerak dulu supaya imun kita kuat ya. Boleh semua mengikuti senamnya sambil berdiri di rumah ya. Senamnya sambil berdiri. Bu Misna, videonya. Oke. Berdiri ya. Semua berdiri kita mengikuti senam ceria. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Dari awal lagi Bu Misna. Dari awal ya. Oke, siap semuanya. Siap ya. 1, 2, 3. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Kencangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Tuaga, pat. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Iya. Oke, sudah bergerak, sudah senam. Kenapa sih harus senam, Bu Misna? Supaya tubuh kita sehat, supaya imun kita kuat. Dan kalau kita bergerak, jadi ada sirkulasi darahnya itu bagus ya. Kalau kita tidak pernah bergerak, hanya duduk, nonton, main HP, itu tidak menyehatkan, Bu Misna. Baik, Bu Misna, bagaimana ini? Kita akan mulai saja. Ya, kita mulai aja ya. Iya. Akan Gimana anak-anak, sudah tidak sabar bertemu dengan para tokoh SpongeBob, kemudian Tuan Crab, kemudian Squidward, dan Patrick ya. Kita sambut ya. Ada juga Pearl. Kita sambut mana ya tim Bikini Bottom-nya? Aduh, aku ada di mana ini? Hai, Patrick. Patrick. Ya, aku tidak bisa bernapas. Aku belum bisa pakai. Oh ya, aku lupa. Aku belum pakai tabung udara. Wadaw.
Oh, Gimana, sepertinya kita bukan Patrick? di Bikini Bottom. Hmm. Oh. Squidward, Tuan Crab. Halo, halo anak-anak. Hai. Ramai sekali. Dari mana kita ini, ha? Oh, sepertinya kita sekarang sedang bertemu dengan warga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oh, Sang Hatta, Tuan Crab. Sangat kita akan bertemu di dunia maya. Hai. Tapi Squidward di mana? Halo. Squidward. Halo SpongeBob. Ayo kita naik ke daratan. Kita tampakkan wajah kita. Yo. 1, 2, 3. Ya. Iya. Halo SpongeBob. Hai. Patrick. Halo. Squidward. Tuan Crab. Oh, Iya. Selamat bergabung di Prima Baca. Ya PPSB Kutai Timur, Sangatta Kalimantan Timur. Wah, senangnya kita bisa ketemu dengan para daber Bikini Bottom. Ternyata Kami juga. ini ya wajah-wajah kakak-kakak yang suka mengisi di Bikini Bottom. Ada, kalau begitu, Bu Tati akan membacakan dulu ya biodatanya sambil kita sapa-sapa ya. Baik. Assalamualaikum SpongeBob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata wajahnya SpongeBob ini namanya Kak Ade Kurniawan. Kak Ade ini rumahnya itu jauh loh dari Sangatta, di Bekasi ya Kak Ade ya. Betul. SpongeBob-nya masih belum berubah suaranya, harus tetap Pagi seperti semuanya. SpongeBob ya. Kemudian aktivitasnya Kak Ade ini bekerja sebagai floor director FD di SCTP World Economic Forum ya Kak Ade ya. Ya, saat Ya, itu. selamat datang Kak Ade. Selamat datang bergabung semuanya. di Selamat Prima ketemu. Selamat bertemu semuanya. Iya, selamat bergabung, selamat bertemu dengan anak-anak di Prima Baca Sangatta Kutai Timur ini. Mudah-mudahan Kak Terima Ade sehat kasih. ya Kak Ade ya. Aku siap. Harus selalu sehat ya Kak Ade ya. Salah, SpongeBob harus selalu sehat ya. Baik, Aku sekarang bangga. iya, sekarang Bu Teti akan mengenalkan Patrick. Halo Patrick. Ada yang memanggilku? Ya. Dengar suaraku? Jadi lagi. Iya, Patrick selamat Google Meet datang ya sama Patrick di anak-anak Sangatta. TK di Sangatta. Ya. Ada suara. Aku ingin Iya. ketemu dengan adik-adik. Ternyata Patrick ini mempunyai nama Ada aslinya ada. Kak Aji Darmawan Ada. Susanto. Ya, Kak Aji ini rumahnya jauh juga anak-anak. Beliau rumahnya di Depok, Jawa Barat. Ya betul ya, Patrick rumahnya di Depok ya Patrick. Ya, betul. Oh iya. Kemudian aktivitasnya Kak Aji Darmawan ini adalah sebagai dubbing, sebagai voice director atau pengarah dialog, kemudian content creator atau YouTuber dan banyak sekali ya sekalinya. Iya. Selamat datang ya Patrick, Kak Aji. Terima Iya. kasih. Baik, selanjutnya kita akan kenalan lagi. Ini nih yang suka kelahi terus nih sama si Patrick dan SpongeBob. Kira-kira siapa ya? Iya, Squidward yang dia nggak suka sekali kalau si SpongeBob sudah ngomong ya. Halo Squidward. Kampus Wiwi Ulono. Squidward-nya? Iya. Apa kabar Squidward? Squidward-nya suaranya belum ada. Apa Squidward kabar mana ya? Squidward? Itu sama ayah, minta tolong sama ayah. Iya, suaranya masih ini ya, masih bermasalah di Squidward ini ya. Nah, Squidward ini nama aslinya Kak Jumali Jindra
Prawirorejo ya. Rumahnya juga jauh sekali anak-anak. Kak Aji ini rumahnya di Tangerang Selatan. Nah, aktivitasnya Kak Aji atau Squidward ini adalah sebagai dubber, kemudian voice director, voice Kak actor, Jumali, sorry dan bukan Kak Aji. storytell ya. Kak Jumali. Oh, Kak Jumali ya? Heeh. Oh iya, Bu Teti salah deh. Iya, baik Kak Apa? Jumali ya. Oh iya, Kak Jumali Patrick tadi yang Kak Aji ya. Nah, sekarang ini yang bos besar nih. Bos besar yang mempunyai restoran tempatnya si SpongeBob kerja. Siapa ya kira-kira? Oh iya, Tuan Crab. Kita sapa Tuan Crab. Halo Tuan Crab. Oh, assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Tuan Crab. Nah, Tuan Crab ini bernama asli Dr. Andes Haji Dadang Hidayat. Panggilan akrabnya Kang Dadang atau Pak Dadang. Rumahnya juga jauh di Bekasi, Jawa Barat. Berarti semuanya di luar Kalimantan ya rumahnya. Kemudian aktivitasnya Kang Dadang ini sebagai guru mengajar bahasa Indonesia di SMK dan PKN di MTS dan sebagai dubber film. Baik, selamat bergabung Kak Ade SpongeBob, kemudian Kak Aji Patrick, kemudian Kak Jumali Squidward dan Kak Dadang Hidayat sebagai Tuan Crab. Ya. Terima kasih. Kak Jumali, speakernya mungkin Kak Jumali itu. Iya, Kak Jumali speakernya sudah dinyalakan, cuma suaranya mungkin ya. Oke. Ada Baik, mic-nya di. kita akan kenalan Belum langsung nih dari tim Bikini Bottom. Bagaimana nih dari Kak Ade dulu nih? Kak Ade bagaimana? Ya, harus bicara apa ya? Nah, Wow, aku saat ini kebetulan sedang berada di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Pagi-pagi sekali aku berangkat meninggalkan di Google Meet kok. Yang sama Mbak Krabby yang banyak. Halo adik-adik semuanya, halo adik-adik semuanya, sehat selalu ya. Di situ ada M. Ubaidillah, ada Kanamika, ada Muhammad, ada Eiffel, ada Nana Nuriana, ada Aurel Fiona, ada Natasha, ada Aluna Jufa, Satria, mana ambilkan tangannya semua, Abi, Runu Rohman, Siti Rama, Enda Ulan. Wow, banyak sekali ini ya, Bu. Iya, betul Kak Ade. Kita pesertanya sekitar 200 Kak Ade. Tetapi yang sudah masuk sekitar 57 masih ada di belakang-belakang, masih ngantri masuknya ya. Oh, siap. Kemudian di sini ada Pak Safi'i nih, Pak Safi'i sebagai manajer di YPPSB. Halo Pak Safi'i, ketemu dengan tokohnya anak-anak ya Pak Safi'i ya. Halo Pak Halo Bu Syafri. Teti. Halo Mas Ade semuanya. Iya Bu Teti. Ya ini Teti, sepertinya Kang Jumali sudah ada tuh. sudah ada suaranya Kak Jumali ya. Sudah masuk. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada ternyata. Baik, sekarang ini siapa temannya, sahabatnya SpongeBob? Patrick, gimana nih? Kak Aji Darmawan, bagaimana nih kabarnya Kak Aji? Assalamualaikum semuanya. Patrick selalu baik. Sedang jalan-jalan, pengen liburan ke Kalimantan. Cari durian. Iya ya. Patrick suka durian. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya, SpongeBob, Amin. Patrick, Squidward dan Tuan Crab. Nah, sekarang kita ke Squidward nih yang suka marah-marah nih sama Patrick dan SpongeBob nih. Gimana nih, Squidward, Kak Jumali sudah ada suaranya nih Kak Jumali. Mana Kak Jumali? Masih bermasalah dengan audionya. Oh iya, sepertinya Kak Jumali masih ini ya di voice-nya ya.
Baik, kita ke Tuan Krep, bos besar kita nih. Siap. Gimana nih kabarnya Kang Dadang nih? Baik. Alhamdulillah baik. Bu. Jadi kalau saya punya cerita memang mengisi suara film ya yang sangat berkesan ya tentu di film anak-anak gitu. Malah saya di sekolah sendiri, keakraban saya dengan murid itu ya karena itu nama saya hampir hilang. Kalau nggak, ya panggilan mereka itu udah Pak Krep aja gitu. Iya. Jadi sudah Pak Krep ya, tuh anak-anak. Kang Dadang ini seorang guru sama dengan Bu Teti ya. Jadi di sekolah karena biasa memerankan tokoh Tuan Krep, jadinya dipanggilnya Pak Krep ya, Kang Dadang ya. Ya kebetulan di sini juga sudah bergabung nih Bu Endah Wulandari. Bu Endah, bagaimana Bu Endah? Apa kabarnya nih Bu Endah? Halo kakak-kakak semua, terima kasih sudah bersedia mengisi acara di liburan cerdas ceria Prima Baca YPPSB. Mudah-mudahan ini nanti membuat anak-anak kami semakin senang mengikuti acara setiap Sabtu. Jadi memiliki acara-acara yang kreatif di hari Sabtu. Terima kasih kakak-kakak Patrick, SpongeBob, Squidward, dan satu lagi Tuan Krep. Saya paling suka dengan Patrick. Soalnya baik hati dan lucu. Halo Patrick. Halo Ibu. Iya. Silakan Bu Teti. Iya, terima kasih Bu Endah. Baik, sekarang kita akan bertanya-tanya ya, atau menanyakan kepada para daber kita ini. Ternyata suaranya ini loh yang membuat anak-anak sampai termehek-mehek ya, seperti SpongeBob, kemudian Patrick, Squidward, dan Tuan Krep. Kalau boleh saya tanya nih, biasanya yang dipakai itu suara perut apa suara dada nih, Pak Kak Adek nih? Aduh, saya pernapasan sini dada ya, diafragma kalau untuk pernapasannya. Tapi kalau suara saya cenderung seperti tercekik, saya olah di sekitar tenggorokan. Jadi seperti itu. Gitu kan. Jadi ya perlu, kalau ininya lagi bermasalah, ya akhirnya sedikit terganggu juga gitu. Kalau teman-teman yang lain seperti Mas Jumali, Kang Dadang, dan Darmawan mungkin dengan menggunakan pernapasan diafragma, tapi untuk dengan suaranya masing-masing ada tekniknya. Saya juga nggak bisa menirukan mereka. Jadi masing-masing sudah punya karakternya sendiri-sendiri ya, dan tekniknya sendiri-sendiri ya. Kalau Kak ini, Kak Patrick nih, Kak Aji, bagaimana Kak Aji? Iya. Oh, aku pakai suara perut. Oh, kalau Kak Aji pakai suara perut tuh anak-anak ya. Kalau Kak Ade kan tadi pakai suaranya diolahnya ini tenggorokan ya Kak Ade ya, jadi agak-agak serak begitu ya. Iya. Bu Teti. Ya. Suara perut, suara tenggorokan gimana sih Bu Teti? Mungkin anak biar tahu. Oh gimana iya. Kak Ade bisa dijelasin? Kayak apa tuh? Oh, Yulia Andriani. Ya, kalau saya penekanannya ada di tenggorokan, tapi di sekitar kerongkongan ini, jadi saya lebih tekankan di situ. Suara-suaranya lebih ada di. Kalau Pak Darmawan kan dari suara perut itu. Aku tidak bisa, teman-teman. Seperti itu. Oh iya. Memang beda ya Kak ya, kalau pengolahan suaranya itu ya, memang beda ya.
Bagaimana kalau Kak Jumali nih? Sudah ada kah suara saya? Sudah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi diambil SpongeBob, aku benci SpongeBob. Iya, senang sekali Kak Jumali sudah bisa bergabung. Bagaimana Kak Jumali? Aku senang bisa bersama anak-anak ini. Anak-anak cerdas pastinya. Secerdas Squidward tentunya. Kalau soal suara itu sebenarnya mau suara perut, mau suara itu hanya asal sumbernya saja. Jadi kita membentuk kayak suara tenggorokan dari Mas siapa namanya yang kuning nih? Saya nggak suka sekali sama ini. Afgan. Oh, Afgan sama Mas Afgan. Itu hanya membentuk di apa namanya di ini apa namanya di leher ya, di tenggorokan. Kalau saya gabungan antara keduanya, dari perut dan juga dari wadidaw, kuneng. Ya kan? Sedang coba ternyata tapi ngomong-ngomong nih, sebelum saya ke Kang Dadang nih, Squidward sama SpongeBob ini pada kesehari-hariannya itu suka kelahi juga apa tidak tuh? Azam jadi di WK tadi, kita udah di sana, Azam di sana udah hampir 2 bulan lebih. Apa itu? Squidward. Ya. Itu SpongeBob kenapa itu? Dia ngobrol sendiri itu. Aku benci dia. Enggak. Kita bersahabat di dunia nyata. Kita bersahabat. Kebetulan saya lagi live IG sekalian. Apa? Aduh. Itu yang membuat saya tidak suka dia. Itu dia. Kita lagi serius. Uangnya ditaruh. Mohon maaf, Bu Teti, ada beberapa pertanyaan dari murid-murid di chat. Mungkin para SpongeBob, Kak Patrick, dan lain bisa menjawab. Ada yang ingin menanyakan gimana ya supaya pede kalau membuat video begitu. Oh gitu, boleh. Ya, ternyata sudah mulai banyak pertanyaan nih Kak. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Endah, bagaimana sih pede membuat video ya Bu Endah ya? Bagaimana caranya pede untuk membuat video gitu loh Kak? Mungkin siapa yang Patrick itu jagonya itu. Oh, Patrick, silakan Patrick. Oh iya, kalau membuat video itu, pakai suara asli aja deh. Iya. Oke, jadi membuat video itu adik-adik semuanya harus tampil apa adanya. Nggak usah dibuat-buat, tapi percaya diri itu dari kita sendiri, dari dalam hati. Tampillah dengan sesuai dengan kemampuan adik-adik semuanya, apa adanya, tapi juga harus diperhatikan. Walaupun mungkin alat kita sederhana, yang penting adalah audio harus bagus. Kalau misalkan gambarnya atau videonya masih kurang jelas atau agak buram, tapi suaranya masih bisa terdengar dengan jelas, orang masih mau menikmati. Tapi kalau misalkan gambarnya jelek, suaranya jelek, orang akan tidak mau menonton video kita. Maka dari itu, usahakan video itu suaranya bagus, audionya. Dan lebih bagus lagi kalau dua-duanya bagus. Audionya bagus dan juga gambarnya bagus, seperti itu. Dan itu tadi, jangan lupa adik-adik tampilkan apa adanya, ya, sesuai dengan apa yang adik-adik miliki. Gitu. Kalau memang kita biasa ngomong di depan kamera, ya kita harus ngomong seperti itu. Tapi kalau memang belum, berlatihlah dulu, mungkin dengan membuat video yang sebisanya dulu, seperti itu. Baik, terima kasih Patrick atau Kak Aji nih sudah menjawab ya. Ternyata PD itu apa adanya ya Patrick ya. Patrick lagi, Kak Aji ya. Sendiri. Menjadi diri sendiri. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih buat SpongeBob. SpongeBob itu terakhir kali menjadi tokoh SpongeBob. Oh, mungkin pertanyaannya begini, kapan sih mengisi tokoh SpongeBob? Sejak kapan mengisi tokoh SpongeBob?
Jadi kalau untuk mengisi SpongeBob ketika di GTV itu berbarengan dengan Mas Darmawan juga kalau nggak salah Mas Darmawan ya di tahun 2004 ya? 2005 apa? 4 atau 2005? 2003-an. Oh ya, setelah itu saya mengundurkan diri ketika sudah mampir 100 episode di 70-an, 77 episode, tapi filmnya diputar terus gitu. Sementara teman-teman yang lain seperti Mas Darmawan, Mas Jumali dan Kang Dadang itu tetap di sana karena saya saat itu berbenturan dengan pekerjaan saya saat itu. Jadi itu putarnya filmnya diputar terus dan teman-teman yang lain yang mengisinya untuk beberapa episode belakang gitu. Oh gitu ya Kak ya. Padahal SpongeBob itu tokoh utamanya itu kan SpongeBob ya Kak ya. SpongeBob, kemudian Patrick, Squidward sama Tuan Crab itu ya tokoh utamanya ya. Tokoh utamanya berempat itu ditambah lagi dengan Plankton dan juga ada Sandy. Iya. Oke. Nih. Ini ada di chat ini ada yang bilang I love Squidward. Penggemarnya Squidward nih. Kemudian Squidward the best. Squidward senang sekali. Nah, kemudian itu dari Muhammad Rizky tadi dari Nur Rahman, dari William ya yang suka dengan Squidward the best bilangnya. Kemudian dari Muhammad Rizky, aku paling suka SpongeBob. SpongeBob the best. Kemudian dari Ubaidillah juga sama. Ubaidillah suka juga dengan SpongeBob karena SpongeBob baik katanya. Kemudian Nur Rahman sukanya dengan Squidward. Saya tim Squidward bilangnya ya. Jadi memang karakter-karakter ini ya sudah melekat di anak-anak ya Kak ya. Kadang walaupun si Squidward-nya judes sama si SpongeBob, tapi mereka suka dengan karakter-karakter yang kakak-kakak ini kan ya, ngisi suara di ini pas sekali gitu ya. Saya juga suka ngikutin masalahnya. Kita guru TK itu kan harus menyelami ke anak-anak ya, jadi saya harus tahu karakter dari para tokoh itu biar bisa bercerita. Ternyata anak-anak itu suka sekali dengan si A, si B, si C-nya ya. Nah, kemudian Bu Endah itu sukanya dengan Patrick karena baik bilang Bu Endah. Iya. Baik, ini ada permintaan nih. Bisa nggak sih kakak-kakak tim Bikini Bottom ini berdialog atau cerita pendek saja tentang karakter SpongeBob, Squidward, kemudian Tuan Crab dan Patrick. Nih, boleh ditunggu nih kakak-kakak nih. Oke. SpongeBob. Patrick. SpongeBob. Iya, SpongeBob. Ayo kita jalan-jalan. Iya. Kita sedang ada di Kalimantan. Oh iya, apakah kita akan mengajak Gary? Gary sudah ikut di belakang, cuma jalannya pelan. Wow, aku tidak ingin kita berangkat hanya berdua. Teman Halo, Ayo kita ikut. Ayo, jangan lupa, jangan meninggalkan pekerjaan. Uang lebih manis daripada madu. Aku akan ikut asal tidak ada SpongeBob dan Patrick. Tidak apa-apa. Yang penting kita selalu bersama di Bikini Bottom, di Krusty Krab, membuat Krabby Patty yang banyak untuk teman-teman di PPS. Aku tidak suka Krabby Patty. Makanan apa itu? Itu sampah. Oh, aku sedih Tuan Crab. Bagaimana ini Tuan Crab? Tenang, SpongeBob, kita punya pelanggan baru di Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan PPSB Jakarta. Siapa tahu bisa ke sana. Nah, kalau itu aku suka. Aku mau ke Kalimantan Timur. Tapi SpongeBob jangan-jangan. Bertemu dengan teman-teman. Iya, dengan adik-adik kita. Tapi teman-teman, sebentar lagi kita juga sholat 2 ya, jangan lupa. Hah?
Apa? Sholat duha. Sholat duha teman-teman. Aku sudah melaksanakannya kemarin. Hari ini belum. SpongeBob. Itu Iya. pengalamannya seperti itu. Oke, wah senang sekali ya seperti nonton film ya, film Squidward, SpongeBob. Ini film yang ditunggu-tunggu banget. Ini memang sama anak-anak ini ya. Baik, ini ada kita baca lagi yang pertanyaannya ya. Halo anak-anak semua. Bagaimana sih waktu mencari suara yang pas untuk karakter SpongeBob dan lainnya? Ini pertanyaan dari Kana Mikata. Bagaimana waktu mencari suara yang pas untuk karakter SpongeBob dan lainnya? Apakah kakak-kakak ini mendabing suara mereka itu melihat contohnya atau bagaimana gitu, Kak? Iya. Jadi. Siapa yang Ya, silakan SpongeBob. Silakan Kang Dadang dan Kang Mas Dadang. Darmawan. Kang Dadang, Kang silakan Dadang. Kang Dadang. Nanti Ya. ke kakak yang lain ya. Baik, terima kasih. Pada awalnya kan kita ikut casting, jadi pada intinya suara yang dibawakan tuh harus mirip 99% gitu ya, dengan karakter aslinya dan diubah ke dalam pendekatan bahasa Indonesia untuk anak-anak yang baik. Jadi kalau kita mengikuti naskah aslinya mungkin terlalu formal, ya, terlalu jauh. Makanya kita sebagai pengisi suara juga menggunakan metode dialog dengan merevisi naskah menggunakan bahasa film atau bahasa. Adapun suara atau karakter tentu saja disesuaikan, ya, disesuaikan dengan karakter aslinya. Terutama untuk peran saya itu ada empat karakter. Seperti suara sedang, rugi, aku rugi, uang hilang semua. Gitu. Tapi kalau dia teriak, kita menyesuaikan juga. Dia nggak SpongeBob, Patrick. Gitu. Nah, ciri khasnya dan ketawa juga kita mengubah juga karakter suara. Hai. Atau yang paling sulit lagi di saat menangis, kita berubah juga. Uangku hilang. Ya itulah, mungkin semua juga sama ya, menyesuaikan dengan karakter aslinya. Dan saya yakin anak-anak di Kalimantan Timur, di Sangatta ini kalau mencoba, insya Allah bisa ya. Hanya dibutuhkan keterampilan saja. Ya. Begitu kurang lebih, Bu. Iya, tapi perlu latihan ya, Kak ya. Tetap perlu latihan ya. Ya, kalau rekaman atau dubbing itu sebelum tik kita biasa membaca naskah dulu. Mungkin kalau untuk pemula memang dibutuhkan latihan dulu ya, ada monitor khusus. Tapi kalau kami, mohon maaf, karena sudah terbiasa, cukup masuk studio, baca naskah, benang merahnya bagaimana dari satu adegan itu, baru kita rekaman, baru kita tik. Begitu ya, silakan. Mungkin ada tambahan dari Kak Jumali, Kak Ade, atau Kak Mas Aji? Jumali dan Mas Darmawan, silakan Mas Jumali dan Mas Darmawan. Iya. Jadi memang kita harus mendengarkan suara aslinya dulu, dan setelah itu kita menyamakan dengan suaranya dan karakternya juga. Jadi kalau Patrick itu kan kadang-kadang ngomongnya naif, lugu, terus ngomong juga kadang-kadang naik turun, kadang suka naik berteriak, kadang juga ngomong biasa, rendah. Yo. Di mana? Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus mendengarkan suaranya, menyamakan dan mendekati karakternya. Iya. Seperti itu. Mas Baik, Jumali Kak Ade. sepertinya ada kendala lagi nih. Suaranya Iya. juga. Suara ada ya? Ada suara ada. Suara ada. Ini gambar kenapa hilang? Pasti SpongeBob ini. Bapak belum mandi. Iya. Ya sudah, yang penting ada suaranya ya. Ternyata nggak ada suaranya gara-gara Ya, silakan nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa bercerita suaranya aja didengarkan dulu. Kan selama ini kita mendengarkan suaranya. Kalau Iya, betul. Silakan Mas Jumali. kalau nggak ada Squidward nggak ada masalah ya. Pasti ada masalah kalau ada Squidward gitu. Baik, yang saya mau tanya pertanyaannya apa?
Begini, semua itu memang dari pengalaman dan dari belajar ya, buat adik-adik itu pasti bisa kok, pasti bisa. Mau meniru suara Mas Ade, mau meniru suara saya, meniru suara Mas Dadang, Mas Aji, bisa, semua bisa. Belajar, itu aja. Cuma itu, belajar saja. Oh, belajar ya Kak ya, pasti kalau belajar pasti bisa ya Kak ya. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti tahu, pasti ada jalannya. Ya, dan saya boleh menambahkan sedikit, Ibu? Boleh Kak, boleh. Jadi untuk adik-adik, kalau memang berminat jadi pengisi suara itu yang perlu dicatat, tidak harus suara bagus, tidak harus suara merdu ya. Justru suara itu yang penting bisa memainkan karakter ya. Justru yang mendekati karakter itu, terutama untuk kartun ini kalau bicara lebih puas, lebih maksimal, kita lebih puas di film-film kartun. Karena sejelek apapun suara kita, insya Allah ada peran-peran yang memang sesuai dengan karakter. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mana Kak Ade SpongeBob? Oh, Kak Ade SpongeBobnya ini. Baik, ini ada pertanyaan lain nih. Oh, ada masukan nih. Kak Patrick, Squidward, Quan Crab sama SpongeBob ada masukan bagus nih. Saran saja dari Nana Nuriana ya Kak ya. Bagaimana jika episode berikutnya ditampilkan cerita bernuansa Islami? Saya baru tahu loh kalau dabernya itu orang Indonesia. Patrick yang jawab. Patrick yang jawab ya. Ya, jadi gini, SpongeBob itu yang membuat dari luar negeri, dari perusahaan Nickelodeon. Nah, kita tinggal mengisi suara saja. Jadi memang dibuat untuk global dunia. Makanya itu bisa didubbing ke seluruh dunia. Pakai bahasa Jepang, bahasa Meksiko, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kita tinggal mendubbing saja. Begitu. Baik. Ada tambahan dari Kak Dadang? Kak Jumali? Nanti Kak Ade. Oh, Kak Ade mana nih Kak Ade nih? Iya, anak-anak kelihatannya kalau untuk nuansa Islami nggak bisa ya, karena memang betul kata SpongeBob bahwa tim Bikini Bottom ini hanya mengisi suara saja ya. Jadi tidak boleh ya untuk menggantikan ke yang lain ya Kak ya. Iya betul. Kecuali barangkali kalau suatu saat adik-adik bisa menjadi seorang animator ya. Animator dan membuat film-film yang bernuansa Islami. Tentu saja. Betul. Ya. Tapi film-film animasi kita juga sudah banyak yang bernuansa Islami. Ada film animasi lokal Indonesia, Nusarara, Adit Soko Jarwo, yang syukur ya Gus, alhamdulillah, kayak gitu-gitu. Ya, sekarang Gus, seperti itu. Jadi memang ada animasi Indonesia yang sudah mencoba untuk bercerita yang berbau-bau Islam, seperti itu. Baik. Maaf, tadi terputus jaringan saya. Iya, makanya Kak Ade sempat menghilang. SpongeBob-nya kemana nih? Kok hilang? Baik, ya. Jadi anak-anak seperti itu ya. Ade Nana Nuriana nih. Jadi tidak bisa menggunakan membuat episode yang bernuansa Islam itu tidak bisa, karena ini produknya produk luar negeri dari tim Daber Bikini Bottom ini ya. Kak Ade, Kak Aji, Kak Dadang, Kak Jumali, jadi hanya mengisi suara saja. Baik, nih ada pertanyaan lagi. Kayaknya sudah dijawab sih, tapi tidak apa-apa. Dari Kanami Kata lagi, aku sudah berani bercerita tuh dengan suara yang berbeda, tapi masih di video sendiri. Bagaimana sih percaya diri jika dilihat orang lain? Jadi dia masih belum percaya diri Kak, kalau nanti di videonya dilihat orang lain. Nah, kakak-kakak tipnya itu bagaimana sih katanya biar video itu walaupun dilihat sama orang lain pede gitu. Kadang kan ada Kak ya, dia sudah membuat video sendiri, tetapi pada saat mau di-share itu dia malu sendiri gitu loh Kak. Patrick? Ya, baik.
Jadi kalau untuk kita biar terlihat percaya diri, kita selalu latihan, membuat video terus, latihan, dan jangan pernah berpikir bahwa yang jelek itu jelek. Karena yang menilai itu adalah orang lain. Jadi percaya saja nanti orang lain yang menilai itu mungkin akan ada juga yang menganggap bahwa yang kita lakukan itu adalah bagus. Intinya buatlah video yang baik, yang menghibur, yang edukasi, ya, yang ada pendidikannya dan bermanfaat buat banyak orang. Seperti itu. Jadi jangan selalu berpikiran yang kita buat itu jelek. Mudah-mudahan orang lain menilai bagus. Begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan adik-anak Mikata ini ya puas dengan jawabannya. Nih ada lagi Kak, ini pertanyaannya buat Tuan Krep nih dari William Londong Alo. Tuan Krep, gaji SpongeBob berapa dolar sih? Aduh, gaji SpongeBob tuh pekerja yang ikhlas sebetulnya ya. Malah satu karakter Tuan Krep yang tidak boleh ditiru itu kalau lembur terus ternyata pelanggannya tidak ada, maka lemburnya itu dicabut. Kok nungguin kadang-kadang, apa belum pulang kan? Nah, dia bilang, aku nunggu uang lembur Tuan. Oh, tidak ada lembur karena malam ini kita tidak ada pelanggan. Gitu ya. Ya. Kira-kira. Tuan Krep ini memang pelit sih anak-anak ya, jadi dia nggak mau kasih uang SpongeBob itu padahal sama Patrick itu sudah baik. SpongeBob itu ikhlas sekali dia kerjanya. Nih, Squidward sudah ada suaranya lagi kah? Squidward. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi dari Satria Bagaskoro nih. Muhammad Rizky Adityansah, maaf. SpongeBob itu sebetulnya sudah tahun berapa mulai dibuat? Tahun 1999. Oh, berarti sudah 11 tahun yang lalu ya? Sudah 21 tahun ya? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Wah, anak-anak ternyata sudah lama, hampir 30 tahun ya SpongeBob film SpongeBob ini. Tetapi kalau di Indonesia sudah berapa lama ya, Kak ya? Dari tahun 2000 ditayangkan. Tahun 2000 ya, berarti udah 20 tahunan ya. 30 tahun juga. Iya. Kita mau ada pertanyaan lagi nih Kak dari Nur Rahman. Dari Kak Nur Rahman nih, mau tanya untuk Kak Jumali Jindra. Mana Kak Jumali? Squidward ya? Kakak pernah ngisi suara Segi ya dalam serial Scooby-Doo? Oh, ketahuan juga. Ini yang nanya pasti anaknya cerdas banget. Hebat. Ya, selain di SpongeBob ini, saya memang di Shaggy, di Scooby-Doo. Scooby-Doo-nya tahu nggak siapa? Scooby-Doo-nya tuh yang kaos merah itu. Oh iya, ternyata masih satu tim ya. Oh begitu. Scooby-Doo, di mana kau? Aduh, Bu Tati ternyata para daber kita luar biasa. Ya, kalau ada di situ Scoop. Oh, lari. Ya, itulah dia piaraan saya ternyata kalau di itu Bu Enda itu film zaman kita dulu ya. Iya, saya terkadang betul Bu Tati. kalau udah ngisi suara di mana aja pasti ketemu orang yang satu itu gitu kan. Di SpongeBob ketemu di Penguin Madagaskar, Pak. Giliran dia di bos saya tuh di Penguin. Dia ngisi. Ada burung tidak punya sayap. Siapa? Boris. Ayo pijat kakiku. Ayo Tuan. Ya. Kadang-kadang kalau casting itu secara tidak sengaja ya Mas Jum, secara tidak sengaja malah yang dapat kita ketemu lagi begitu. Oh gitu ya, jadi suka ketemu lagi di mengisi acara yang
tokoh berbeda tetapi satu tim lagi ya, Kak ya? Kebetulan memang selalu perannya itu selalu bareng-bareng gitu. Ya. Bagaimana dengan Kak Ade dan ini Kak Aji? Apakah pernah juga tuh ketemu lagi dengan tim Bikini Bottom ini dalam satu film yang lain untuk mengisi suara juga? Kalau saya dengan Kang Dadang itu kebetulan dulu satu base di SCTV. Jadi beberapa film seperti film telenovela, Marimar, Rosalinda, itu saya dan film-film India dan juga film-film Mandarin, saya selalu bertemu dengan Kang Dadang. Gitu. Di Marimar saya jadi Pulgoso. Ih, bangga banget. Aku tidak mau disuntik Marimar. Seperti itu. Dan di beberapa tempat waktu itu jadi Power Rangers, New Power Rangers. Itu beberapa tahun yang lalu. Terus akhirnya kan saya sempat nggak meninggalkan sih ya. Konsen di bidang lain dulu, jadinya hanya di SpongeBob aja, orang taunya di SpongeBob aja gitu, bersama teman saya yang ganteng itu yang rumahnya di Pamulang, Mas Squidward. Teman kita yang ganteng juga yang di Depok, Bapak Darmawan sebagai Patrick, dan juga Kang Dadang di Bekasi. Wah, sehat semua ya. Kita walaupun sama-sama di Jakarta, jarang ketemu sekarang. Ya. Halo, Jarang, Mbak. Jadi proses rekaman pun kan masing-masing di jadwal, siapa pagi, siapa siang. Jadi jarang sekali. Oh gitu ya. Saya pikir pada saat mengisi suara itu satu tim itu memang berkumpul semua. Enggak ya ternyata. Tidak, karena sehari itu terutama Mas Jumali, Mas Darmawan itu sehari bisa 4 studio. Wow. Dan saya tidak mau bareng sama SpongeBob tuh, nggak mau. Mungkin yang perlu adik-adik ketahui juga bahwa sekarang kan teknologinya semakin canggih. Kita sudah menggunakan digital komputer dengan beberapa ya. Ya, kalau dulu zaman film India telenovela itu kita masih menggunakan Betacam ya, masih 1-2 track. Sekarang bisa 20 malah 24. Jadi kalau recording atau rekaman siapapun yang duluan itu tidak akan kehapus. Makanya tinggal di jadwal saja. Siapa jam pagi selang 2 jam itu. Jadi kadang-kadang kita datang gitu ya. Cuma datang gitu gantian. Nah, terus Kak, ini mungkin pertanyaan dari saya nih ya. Pernah nggak sih pada saat mengisi suara karakternya harusnya bukan SpongeBob atau bukan Patrick, bukan Squidward atau bukan Tuan Krab itu, tapi malah terbawa gitu dengan tokoh yang sudah biasa di ini? Siapa yang jawab nih, Mbak Jumali? Boleh. Kak Jumali, boleh Kak Jumali? Oh, Kak Darmawan. Patrick. Ya, tadi putus-putus, pertanyaannya apa ya? Ini Kak. Itulah Patrick. Pertanyaannya, kalau makan bubur ayam biasanya habis berapa mangkok? Ya, itu yang penting. Nggak boleh kebawa peran-peran yang sudah kita di situ, nggak boleh kebawa, harus beda sama sekali. Begitu ya Kang Dadang ya. Kurang lebih seperti itu. Karena Ibu ada juga kesulitannya di sana. Kita memerankan peran tersebut usianya cukup sama gitu. Atau karakter suaranya agak sulit mengubah. Tapi kalau beda usia, beda jenis suaranya, kalau bicara pasti awal. Cuma kadang-kadang operator lo mengingatkan, Kang ini mirip si gitu, kira-kira kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Baik, ini masih ada pertanyaan ya, kita lanjut ya. Dari Ibu Diah Ayu nih, guru TK. Bagaimana sih cara mengepaskan waktu dubbing dengan gambar di video sehingga sesuai dengan ekspresi di video?
Karena kan yang di dubbing itu bahasa luar ya Kak ya. Ya. Boleh silakan Kak Ade, Kak. Boleh berurutan dari Kak Ade, Kak siapa? Kak Darmawan, Kak Jumali, Kang Dadang, monggo. Oke. Halo, saya kebetulan kan sebentar kita ngelihat naskahnya. Oh, ini naskahnya sedang marah atau sedang gembira. Kita udah bisa menyimpulkan dari bentuk kalimatnya. Tinggal kita mengepaskan melihat layar, gitu kan. Kalau teknologi sekarang, di layar itu sudah ada naskah, sudah ada gambar film. Jadi kita tinggal mendengarkan untuk awalannya supaya ngepas. Kalau kurang kali kita menambahkan kalimat yang tidak jauh maknanya dari kalimat tersebut gitu. Oh gitu ya. Silakan. Ya. Bagaimana Kang Darmawan nih, Kak Darmawan nih, Kak Petri. Ya. Jadi, kalau kita jadi memang setelah melihat mendengar dari bahasa aslinya, kemudian membaca naskahnya, kita hafalkan 1 baris 2 baris kalimat, kita hafalkan di menit keberapa dia mulai bicara, terus kemudian ada penekanan, ada stressing intonasi di situ, apa kalimat yang harus kita stressing, kita intonasinya harus benar-benar pas. Nah, kapan berhentinya? Jadi kapan kita mulai, kapan berjeda, koma, kapan terus kemudian juga berhentinya, seperti itu. Jadi kadang-kadang juga menghafal itu diperlukan untuk proses rekaman, gitu. Baik, Kak Jumali, tambahan, Kak Jumali sama. Begini, untuk prosesnya itu dari pengalaman pastinya ya, untuk cepat atau tidaknya. Tapi untuk pemula, untuk adik-adik kalau misalnya masuk ke dunia dubbing, yang penting adalah dengar, dan dengar. Maksudnya apa? Jadi kita lihat dulu filmnya, kita lihat naskahnya, kita betul kata Mas Darmawan, hafalkan dulu sebisanya, jeda-jedanya di mana, maksudnya dia berhenti di mana, itu dipelajari. Setelah itu coba dengar lagi. Setelah itu dengar lagi. Jadi jangan langsung kalau istilah kita langsung hajar begitu aja ya, langsung begitu dia ngomong kita ngomong, jangan. Dengar dulu. Pokoknya semua itu masuk dulu, baru kita merasa kalau sudah yakin, baru kita take istilahnya, baru kita ngomong. Jadi tetap harus ini ya Kak ya, harus dipelajari dulu ya, tidak langsung ini ya, karena biar tidak salah-salah ya Kak ya. Jadi Kang Dadang ada tambahannya, Kang Dadang? Yang dikatakan Mas Ade, Mas Darmawan, Mas Jumali sudah betul semua. Cuma saya barangkali intinya aja, kalau kita main ingin bagus, naskah itu seandainya pendek sebaris 2 baris, lebih baik dihafal. Kenapa dihafal? Karena dengan dihafal naskah kita bisa ngelihat emosi, nangis, marah, jedah dan sebagainya. Mainnya lebih pure, lebih kena lah istilahnya, stressingnya lebih kena. Tapi kalau untuk dialog panjang, mungkin bisa sekali-kali melihat naskah. Cuma yang lebih baik, lebih bagus itu lebih baik dihafal. Karena kita rekaman juga tidak 100% harus sesuai dengan naskah. Yang bagus adalah rekaman sambil melihat tokoh kita yang ada di monitor supaya gesturnya lebih dapat. Begitu kira-kira. Baik. Ya, ternyata waktu semakin ini ya, sudah pukul 9.33. Mungkin ada waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi boleh ya Kak ya? Boleh. Ya. Ini masih ada banyak pertanyaan Kak. Saking antusiasnya ketemu tim Bikini Bottom ini, pertanyaannya banyak sekali. 10 menit. 10 menit juga nggak apa-apa. Semoga ada ini juga, semoga tim Bikini Bottom semua selalu diberi kesehatan bilangnya. Selalu sehat-sehat semua, biar masih eksis ya, dengan menjadi dubbernya. Baik, pertanyaan yang terakhir nih buat Kak Petri, Kak Darmawan nih pertanyaannya. Kak Darmawan pernah mengisi suara
Bang Sopo Jarwo ya? Alhamdulillah, iya bos, bener bos. Iya bos. Iya bos, bos. Soal orang lama. Betul, benar. Ya. Saya juga ngisi ada lagi film-film lain. Kalau teman-teman nonton animasi kartun ada manusia akar, The Groot, itu saya. Terus kemudian manusia batu, The Thing, juga saya sih. Terus Darth Vader di Star Wars, Darth Vader juga saya. Bobo jadi Papa Zola. Papa Zola, nah itu juga saya. Terus di film-film lainnya juga banyak ya. Itu banyak juga di TV berlangganan atau TV kabel. Gitu. Baik, terima kasih Kak Darmawan atau Patrick ya. Ternyata betul. Ternyata anak-anak ini juga ya jeli juga bahwa suara SpongeBob ini pernah mengisi suara siapa, kemudian Patrick ini pernah ngisi suara siapa, terus Squidward ini pernah ngisi suara siapa, Tuan Cap ini pernah ngisi suara siapa. Ini mereka jeli ya Kak ya. Alhamdulillah ya. Kemudian ini, satu lagi kakak ini sangat penting sekali kayaknya ini. Kakak-kakak yang keren dari Pandi Kusumaka, apakah di Indonesia ini ada kursus atau jurusan kuliah untuk profesi daber? Makasih Kak. Kak Ade sudah mau live ini? Ya belum ada. Tapi ada jurusan. Belum. Lagi persiapan. Oh iya. Pertunjukan seperti itu. Belum ada di Indonesia. Halo. Iya Kang Dadang, monggo. Dulu kami punya organisasi namanya Himpunan Suli Suara Indonesia. Persusi. Mungkin sekarang perlu diaktifkan lagi. Dulu memang pernah ada kursus atau diklat. Cuma sesuai dengan film itu, Bu, sekarang selalu dikejar tayang yang saya tahu. Jadi proses untuk membuat pendidikan atau kursus-kursus itu hanya tinggal waktu saja sebetulnya. Ya. Cuma kalau secara formal sih belum ada. Formal. Begitu kira-kira. Baik Kak, mungkin itu pertanyaan terakhir, walaupun pertanyaan ini masih banyak, tetapi waktu sudah lewat 6 menit ya Kak ya. Mungkin Kakak sebelum kita tutup, sebetulnya masih belum puas ya Kak ya, masih banyak sekali pertanyaan yang muncul tuh. Kak Ade saja sudah siap-siap, SpongeBob sudah siap-siap mau live. Mungkin Patrick juga sudah siap-siap, Squidward juga, kemudian Tuan Crab juga sudah siap-siap. Walaupun tidak pernah ketemu dengan teman-teman daber yang lain, tapi mereka sudah punya jadwal sendiri-sendiri ya Kak ya. Baik kakak-kakak yang baik hati dan keren nih, sebelum kita tutup, mungkin boleh sapa-sapa anak-anak sebelum kakak-kakak meninggalkan ruang Prima Baca Liburan Cerdas Ceria ini. Kakak silakan dari Kak Ade. Hai teman-teman yang ada di sana, sehat selalu. Aku ingin tetap bersama kalian. Jaga kesehatan, gunakan masker. Baik, silakan Squidward. Oh, aku kira Patrick. Adik-adikku sekalian yang cerdas-cerdas, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap cerdas seperti Squidward. Oke. Sampai jumpa. Iya, silakan Kak Darmawan, Patrick. Ya, buat adik-adik semuanya, tetap semangat ya, rajin belajar, jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngaji, jangan lupa ibadah sedekahnya juga. Dan Patrick kapan-kapan kalau ke Kalimantan, Patrick boleh ya ditraktir durian. Patrick pengen durian Kalimantan. Dadah, semangat. Iya, silakan Kang Dadang. Adik-adik yang saya cintai di sana,
Belajar, kerja keras, masa depan raih, dan ingat, uang lebih manis daripada madu. Hai. Hip-hipnya mana hip-hipnya? Terima kasih. Terima kasih SpongeBob, Patrick, Squidward, dan Tuan Krab. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Endah sama Pak Safi'i sebelum kita tutup talkshow ya, talkshow lah kerennya dengan tim Bikini Bottom. Ini seru sekali loh Pak. Terima kasih banyak. Kapan-kapan kita bisa ketemu langsung di Sangatta. Hai, senang sekali. Bisa kata ya. Yes, betul. Terima kasih kakak semuanya. Bu Endah Wulandari, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Endah? Baik, terima kasih tim Bikini Bottom. Mudah-mudahan Sama-sama, Ibu. kegiatan hari ini menjadi semangat buat anak-anak sekalian. Sampai ketemu di Sangatta, kakak-kakak. Allah, amin. Baik. Ya, Teti kita foto dulu ya nanti. Ya. Baik, kita foto dulu ya. Oke, terima kasih Bu Teti, terima kasih juga tim SpongeBob. Tapi karena banyak sekali pertanyaan, jadi bisa ya nanti EG-nya Kak SpongeBob dan teman-teman dikasih ya, biar teman-teman yang mau bertanya lagi bisa ke sana ya. Terus kita berfoto bareng, teman-teman hidupin kameranya. Kameranya dinyalakan dulu semua ya, foto dulu kameranya ya, dengerin ada apa dari saya. Oke, semuanya salam literasi. Oke, ya, nyalain semuanya kameranya. boleh dengan gayanya masing-masing ya. Oke, salam literasi. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, sekarang gaya buku, gaya manis ya. Begini boleh? Oke, iya. 1, 2, 3. Nah, sekarang gaya bebas, terserah. Oh begini. Patrick gayanya. 1. Sebentar ya, brother. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ade, SpongeBob, kemudian Kak Darmawan, Patrick, kemudian Kak Jumali, Squidward, Kang Dadang, Tuan Krab. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kembali di sini, tetapi secara live ya, tidak secara virtual. Mudah-mudahan Bu Endah dan Pak Safi'i mengabulkan keinginan kita semua biar kita bisa bertemu langsung ya Bu Misna ya. Baik, saya selaku moderator mengucapkan selamat berlibur untuk semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kemudian selalu menjaga protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya serahkan kembali ke Bu Misna ya. Silakan Bu Misna. Iya, terima kasih. Terima kasih juga buat para manajemen dan semua peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara. Teman-teman boleh mengisi absensi kehadiran untuk dapatkan sertifikat. Linknya sudah ada di kolom chat ya, gitu. Jadi terima kasih semuanya. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. YPPS Inspirasi Negeri, sekolahnya para juara. Prima baca, membangun bangsa. Salam literasi. Sampai jumpa, SpongeBob, Patrick, Squidward, Krab, dadah semuanya. Terima kasih. Sudah. Jadi